Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan ketiga kali ini ya. Sebelum mulai perkuliahan kali ini, marilah kita bersama baca ibu Al-Quran Al-Fatihah. Amin. Alamin. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas perkenalan tools-toolsnya ya. Bapak harap semuanya sudah menginstal aplikasi apanya ya, VB-nya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih teori, nanti ada sebagian kita praktekkan. Oke, kita mulai ya. Pertama itu kita masuk pembahasannya mengenai variabel. Variabel adalah pengenal yang digunakan untuk menyimpan data dan nilainya dapat berubah-ubah pada saat program dijalankan. Biasanya menyimpan berbagai jenis data harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dipakai. Jadi variabel itu pengenalan ya, pengenalan. Jadi kita kenalkan dulu sebuah variabel itu agar dia bisa mendapatkan nilainya gitu. Dan nilainya dapat berubah-ubah pada saat program dijalankan gitu. Oke, sudah pernah tahu apa itu variabel nanti. Oke, variabel, aturan pengisian variabel harus diawali oleh huruf alfabet A atau sampai Z ya, ataupun dengan nama-nama unik. Tidak boleh dengan angka 0 sampai 9 ya. Ini aturan penulisannya. Tidak boleh lebih dari 255 karakter. Jadi nggak ada orang membuat jumlah variabelnya jumlah rank variabelnya itu 300 karakter, nggak ada. Tuh, dia paling paling tinggi itu 255. Oke. Dan paling maksimal. Tidak boleh mendeklarasikan dua buah variabel yang sama namanya. Nah, misalnya nama ya kan, nm underscore nama itu kan. Terus ada satu lagi nm underscore nama, itu tidak boleh. Terus tidak boleh menggunakan keyword atau sintaks yang sudah ada dalam bahasa pemrograman VBNet seperti modul, integer, kelas, dan lainnya. Itu nanti kita lihat apa yang saja itu ya. Terus kita lanjut, deklarasi variabel di VBNet. Untuk mendeklarasikan variabel dan tipe data dipergunakan perintah dim. Ya, perintah dim bukan nama orang, dim. Oke, untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Sintaksnya seperti ini ya. Dim, nama variabel as tipe data. Ya, tipe underscore data. Itu. Jadi, yang mana sebuah variabel tersebut yang mana? Bisa ditebak yang mana sebuah variabel? Ini ya, ini variabel. Oke, as tipe data. Contoh dim nama mhs. Jadi huruf besar kecilnya itu pengaruh ya. As string. Atau lagi contoh yang kedua, dim a b c, koma a, koma b, koma c, koma hasil as integer. Nah, kenapa Pak bisa disatukan Pak? Bisa ya. Bisa disatukan, dikelompokkan dalam satu istilahnya satu variabel ya, jika variabel tersebut tipe datanya sama ya. Jika variabel tersebut tipe datanya sama. Jika tidak sama, tidak bisa digabungkan gitu. Jadi A, B, C dan hasil itu sama-sama tipe datanya integer. Jadi bisa dim A, B, C, hasil as integer. Nah, ini A, B, C hasil, dan hasil itu sama dengan variabel. Integer itu sama dengan tipe data. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Oke, sudah hampir dikatakan semester udah senior ya. Nanti ditanya sama junior apa itu variabel ya. Gimana bentuk variabel, apa itu tipe data, jangan sampai salah lagi. Oke.
Terus setelah kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka selanjutnya kita dapat memanfaatkan operator sama dengan, oke, untuk mengisi variabel tersebut dengan sebuah nilai di dalamnya. Ya, misalnya dim nama MHS string sama dengan apa gitu. Itu kalau kita mau memasukkan sebuah nilai. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh pengisian nilai variabel. Misalnya dim a string a sama dengan kutip 2 ya. Kutip 2 ditutup kutip 2 ya. Belajar variabel pada VBNet 2010. Nah, kenapa di sini boleh pakai spasi, Pak? Ya, karena tipe datanya itu string dan dibalut oleh kutip 2. Itu boleh pakai spasi. Jika dia tipe datanya integer, nggak perlu saudara kutip 2 kan. Langsung saja A sama dengan 10 gitu. Oke, message box kita ambil yang si A tadi. Ya, kita ambil, kita jadikan sebuah pesan. Nah, ini sebuah pesan. Message box belajar variabel pada VBNet. Nanti kita praktekkan. Oke. Terus dim. Ini kita contohnya ya. Dim nama underscore MHS. Ingat, tidak boleh pakai spasi untuk variabel. As string, nah, tipe datanya string. Sama dengan kutip 2, kutip 2 ya, biasakan buat dulu kutip 2 pembuka, kutip 2 penutupnya ya. Biasanya itu langsung otomatis ya. Terus Rahmadi ya, itu nama saudara. Message box ya, dalam kurung ya, buka kurung, tutup kurung, kita ambil, kita panggil yang si variabel tadi, nama MHS akan muncul seperti yang ini. Nah, nanti kita buktikan ya. Selanjutnya variabel deklarasi variasi deklarasi variabel, mendeklarasikan beberapa buah variabel menjadi sebuah baris. Nah, contohnya tadi yang Bapak jelaskan, dim a, b, hasil as integer. Deklarasi variabel dipergunakan untuk tipe data yang berbeda-beda. Ya, contohnya misalnya dim a, b as integer. Sedangkan koma ya kita spasikan ya, koma hasil as desimal. Jadi ini perbedaannya, ini beda ya. AB AB itu tipe datanya integer. Sedangkan hasil ya, hasil itu tipe datanya desimal. Jadi seperti ini bedakan buat koma. Jika sama tipe datanya, silakan digabungkan ya. Si variabel tadi sama tipe datanya, gabungkan saja a, b, hasil. Kalau dia beda, si hasil harus bentuk outputnya itu seperti outputnya harus desimal ya, kita rubah hasil as desimal, kita berdiri sendiri dia gitu. Terus deklarasi sekaligus memberikan nilai awal ketika mendeklarasikan sebuah variabel. Dim a as integer sama dengan 100. Jadi langsung kita deklarasikan sebuah variabel tersebut bernilai 100. Jadi dim variabel tadi as integer, tipe datanya integer, oke, sama dengan 100, koma b as integer sama dengan 200. Jadi ini kita langsung kita masukkan sebuah nilainya, kita deklarasikan nilainya, nilai awalnya gitu ya. Hasil as integer, jadi si hasil kita belum tahu dan kita nggak usah kita set nilainya ya, nilainya berapa, karena si hasil ini nanti penjumlahan dari A tambah B. Nah, seperti yang di bawah. Dim A, B, hasil as integer. Kenapa dia integer, Pak? Ya, karena di sini bisa kita gabungkan. A, B itu tipe datanya integer. Hasil itu tipe datanya integer. Jadi bisa kita gabung. Dim A, B, hasil as integer. Oke. A, contohnya A sama dengan 100. Nah, kita buat langsung A sama dengan 100. Tuh. B sama dengan 200. Langsung kita buat. Nah, nggak perlu pakai kutip 2 ya. Nggak perlu pakai kutip 2. Karena tipe datanya integer. Oke, kalau tipe datanya string itu baru pakai kutip 2. Terus,
hasil ya, variabel tadi ya, hasil sama dengan A tambah B yang ini. Nah, kita tampung dia di sebuah pesan message box. Si hasil tadi kita tampil 300. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah di sini sudah mengerti ya? Si variabel tadi kita langsung bisa membuat nilainya apa gitu. A sama dengan 100, B sama dengan 100, atau A sama dengan 500, B sama dengan 300 bisa. Tuh, oke. Terus kita lanjut ruang lingkup variabel ya. Dim tadi itu namanya variabel lokal. Hanya dikenal pada tempat variabel tersebut dipesan. Itu. Sedangkan publik itu namanya variabel global. Nanti kita belajar ini ya, kita praktek. Dikenal di seluruh bagian program. Tempat pemesannya pada modul. Jadi untuk si publik ya, si publik itu kita letakkan pada modul namanya ya, modul. Contohnya pada modul nih, ini modul. Bedanya modul sama pack biasa ini. Kalau modul ya pasti ada modul 1. Tuh, nanti kita praktek. Publik A as integer sama dengan 100, B as integer sama dengan 200, hasil as integer. N modul. Berarti kalau ada modul pasti ada tutupnya N modul. Gitu. Oke. Jangan sampai hilang N modulnya, bakalan error gitu. Pada form load ketik privat sub ya, form 1 load ini otomatis sendiri namanya berdasarkan kita create ya. Form 1 load bisa kita ubah juga. Hasil A sama dengan A tambah B, kita tampung di message box sama message box ya, buka kurung tutup kurung, hasil. Kalau ada private sub ya, private sub pasti ada n sub. Tuh, kalau hilang, nah tanda tanya. Berarti ini yang kurang, n sub yang kurang. Oke. Ada pertanyaan, Pak, tadi di atas itu A-nya kita deklarasikan bahwasanya A tersebut 200, A tersebut 100, Pak. B tersebut 200, Pak. Ya, karena itu kita masukkan ke dalam variabel lokal ya, si form yang ini ya. Jika kita mau panggil terus A ini, A, B, dan hasil ini di form yang lain ya, tanpa buat-buat lagi ya, tanpa perlu buat lagi seperti yang ini ya, di A, B, hasil terlihat, tak perlu lagi buat ini di setiap form. Cukup kita masukkan saja ya variabel tadi di modul ya. Oke, di modul dengan cara kita buat publik agar bisa diakses di seluruh form. Jadi misal ada 10 form, kita bisa buat, kita panggil aja langsung A tambah B itu. Nggak perlu lagi kita deklarasikan di setiap formnya seperti ini. Oke, apakah sudah paham? Oke, statik nilainya tidak akan hilang selama program dijalankan. Oke, yang statik nilai ini tidak akan hilang selama program dijalankan. Oke, kita lanjut. Variabel konstanta adalah pengenalan yang digunakan untuk menyimpan data dan nilainya tidak dapat berubah-ubah pada saat program dijalankan. Menyimpan berbagai jenis data harus dideklarasikan dahulu sebelum dipakai. Nah, itu namanya konstanta. Ya, nilai tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Oke, contohnya public class form 1 ya, privat sub ya, privat sub form 1 load ya, di dalamnya ya, kalau ada privat sub pasti ada sub const. Jadi untuk mendeklarasikan bahwasanya tipe data itu sebuah nilai yang tidak dapat berubah-ubah, kita buat const. Const apa nama variabelnya? A string, tipe datanya string, sama dengan Revigursiva atau Yevikima Saputra gitu. Ya. Const umur as, tipe datanya integer, sama dengan 26. Jadi message box nama saya ya, kita buat seperti ini
dan ya, buka dulu, dan nama umur saya saat ini. Nah, kutip lagi ya, kutip seperti ini, dan umur. Jadi yang dibaca oleh program itu ini yang diambil ya. Ini tidak, karena ini sifatnya kita masukkan nilai stringnya, nama, umur. Nah, contohnya seperti ini. Jadinya nama saya, ini ya nama saya tadi. Terus Revi Gusripa ini. Jadi kalau kita mau menampung sebuah variabel, tapi di dalamnya ada banyak yang mau kita masukkan variabel yang lain, atau ada tulisan keterangan seperti ini buatnya. Kutip dulu ya, kita buat keterangannya apa, terus baru kita buat nama variabel yang mau kita ambil tadi. Itu syaratnya harus dan ya, simbol dan ya, terus ditutup dengan simbol dan juga. Kalau untuk yang terakhir tidak perlu ditutup lagi simbol dan, cuma cukup satu saja. Itu untuk perbedaannya. Oke, umur saya saat ini 26 gitu. N class. Kalau ada public class pasti ada N class. Kalau ada privat sub pasti ada N sub. Gitu. Lanjut. Tipe data. Tipe data. Tipe data adalah sejenis nilai yang tersimpan dalam variabel, bisa karakter huruf, numerik atau number, ataupun date tanggal. Tipe data diperlukan agar Visual Basic dapat langsung mengenal jenis data yang tersimpan pada variabel. Ya, apa itu contoh tipe data? Ya, seperti yang tadi sebelumnya, string, integer. Oke, Pak, dua itu aja Pak? Tidak. Tipe data itu banyak ya. Seperti boolean, byte, char, date gitu. Ini keterangannya ya. Boolean itu ranknya 2, true atau false, itu boolean. Oke, kalau byte itu 0 sampai 255. Kalau char itu nilainya A ya, kutip ya, karakter. Oke. Terus date itu seperti ini nilainya. Nah, banyak ketentuannya. Lanjutnya, nah tipe data lanjutan seperti ini, desimal 0 sampai dengan berapa ini ya, pokok itulah. Oke. Double, nah dari min sampai plusnya, nah itulah. Oke. Ada desimal, double, integer, long, short byte atau s byte, short, single. Oke, bukan jomblo ya, single. Lanjutnya, tipe data lanjutan yang masih string yang tadi ya, yang sudah kita bahas. U integer, U long, U short. Tuh banyak. Oke. Nah, kita lanjut. Konversi tipe data. Nah, ini konversi tipe data, yaitu mengubah tipe data dari sebuah variabel menjadi tipe data lainnya. Seperti tipe data integer menjadi tipe data desimal. Contohnya, ini kan formula kita, dim A string, dim B, C, hasil as integer. Oke, A sama dengan 100 ya. 100. Kenapa dikutipkan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Karena si A tadi tipe datanya string. Jadi harus kita balut dengan kutip 2 dengan tipe data string. Nah, B sama dengan 50. Ini nilai dari variabel B tadi. Ya, yang si B. Sedangkan C, ya, yang si C. C, convert titik to in 32 kurung A. Nah, variabel A dikonversi menjadi integer, itu keterangannya. Si A tadi tipe datanya string, kita konversi menjadi sebuah integer. Seperti caranya, convert to integer 32. Buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada A. Hasil sama dengan B tambah C. B yang si B tambah si C. Oke. Kita tampung ya, message box, kutip-kutip. Kalau kita mau buat keterangan hasil konversi, kita buat hasil dari variabel tadi dan kita masukkan hasil. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau string ya, langsung saja kita tambah dengan si variabel integer, itu bakalan error. Jadi harus kita convert dulu ya. Sebenarnya sih tidak error, tapi tetap harus kita convert dulu.
ya. Itu tata cara yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Perintah-perintah convert. Nah, ini banyak perintah convertnya. Convert to boolean, convert to byte, convert to char, convert to date time, ya, convert to decimal, convert to double, banyak. Convert to in. Ini kita pakai tadi to in 32, convert to in 64 itu untuk long integer, convert to s byte untuk s byte, convert to short untuk short gitu. Oke, lanjut. Perintah-perintah convert lanjutan. Nah, contohnya tadi yang lanjutan yang di atas. Convert to single, ya, single. Convert to string untuk berubah menjadi sebuah tipe data string. Convert to in, short. To in 32, integer. Ini ulong, gitu. Bukan tulong, ulong. Oke. Nah, operator di VBNet. Operator adalah simbol yang memberitahu compiler untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. VBNet mempunyai operator built-in dan menyediakan jenis berikut operator yang umum digunakan. Nah, apa saja operator yang umum digunakan di VBNet? Nah, pertama, nih, tabel berikut menunjukkan operator aritmatika yang didukung oleh VBNet. Nah, nih, operatornya ini meningkatkan satu operan kepada kekuatan lain. Contohnya B, apa ini namanya, akan memberikan 49. Nah, terus ini jarang kita pakai. Terus tambah, kurang, kali, bagi, ya, mengembalikan hasil bilangan bulat. Nah, ini untuk modulus. Nah, yang biasa dipakai kan ini, tambah, kurang, kali, bagi. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini operator pembanding namanya. Sama dengan 2 kali. Tidak benar misalnya. Ini A kurang atau lebih dari B, benar gitu. Cek nilai dua operan sama atau tidak. Jika nilai tidak sama, maka kondisi menjadi benar. Nah, gitu. Oke. Nah, ini lagi, ya, besar atau tidak benar, benar gitu. Oke. Kita lanjut. Ada namanya logical bit-based operator. Nah, ini and, or, XOR, not. Ini binary left shift operator namanya. Ya, ini bitwise, ya, bitwise. Lanjut, ada operator penugasan. Contohnya digunakan untuk pemberian nilai, misal sama dengan, atau tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan. Nah, ini banyak, ya, macam-macam, ya. Oke, kita lanjut. Ada operator miscellaneous. Ya, alhamdulillah Bapak betul menyebutkannya. Jangan disuruh ulang lagi yang kedua kalinya. Oke. Ini bentuk operatornya: address of, await, get, type, function, expression, if. Nah, itu banyak, ya. Oke. Untuk teori kali ini sudah selesai. Nanti kemungkinan kita praktek, ya. Kita praktek. Nanti video prakteknya akan Bapak lanjutkan khusus satu video, ya, untuk praktek. Oke, sekian untuk teori kita kali ini, ya. Untuk perkenalan teori kita seputar variabel, tipe data, macam-macam tipe data, ya. Oke, gimana mendeklarasikan variabel dan tipe data. Oke, nanti kita lanjut ke prakteknya. Oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.